dosa kaki nih? Banyak. Karena apapun rencana di otak-otak jahat segala macam, kalau kaki ini nggak jalan kan enggak kan? Kan gara-gara jalan banyak dosa ini, banyak. Nah, basuh ketiga ya tetap langkahku kaki, jangan sampai salah kemana perginya. Selamat aja lagi kita. Karena ada orang juga mau kemana kok, entah terserah kaki ini lah. Karena bilang gitu kan, terserah kaki kemana dibawa nggak tahu. Itu bodoh betul itu. Minta sama Allah Ta'ala. Udah, saya keluar rumah. Aku mesti keluar, nggak boleh diam di rumah. Karena kata Nabi daripada tidur bagus duduk bagus berdiri, itu jalan-jalan. Yang kecil masih diayun, yang sekolah juga. Duit nggak ada. Jadi memang tepat indah pada waktunya itu ada ya. Di saat-saat udah genting-genting, dapatlah saya uang. Belanjalah saya langsung ke pajak. Nah, ke pajak belilah beras. Yang kadar itu aja, sekadar belanjanya aja ini. Yang dibelanjakan, pas-pasan aja. Jam berjalan terus ini kan. Terasa kali jam cepat ini kan. Saya udah kacau nih. Tapi masuk zuhur, main zuhur dulu lah. Anak-anak belum ada yang pulang. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Nggak ada yang pulang. Anak sekolah biasanya kalau pulang sekolah kita ingat kita dulu. Campakkan tas, buka lemari, makan ya kan. Sholat. Jadi waktu sholat itu mau baca-baca subhanallah, enggak, belum selesai masalah. Tinggalkan dulu, jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib. Udah. Pas gorengan ikan yang terakhir, masih nggak cerita. 2:30 dah tuh Pak. Ngangkat ikan dari kuali. Bawa pulang anak-anak ini. Ya, belum makan. Ya makanlah saya bilang. Kuasa Allah Ta'ala melupakan orang ini. Ya, itulah saya pandang. La ilaha illallah, kuasa Allah Ta'ala melupakan orang ini makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu tentang masalah istidraj. Salah satu cobaan Allah Ta'ala yang sangat halus ya. Banyak kalau nggak kita kaji ini memang nggak tahulah kita sudah kena istidraj. Cobaan yang sangat halus ya. Mana buktinya nilai dia? Dan terkadang memperhiasan ia akan mereka itu dengan pakaian nikmat. Kadang-kadang kasih tahu pakaian nikmat ya. Dan memperdayailah ia akan mereka itu di dalam beberapa bagai nikmat dunia. Seperti contohnya banyak harta dan anak, istri, dan hamba saya, dan sehat badan, ya. Dan banyak pula orang mengikut akan dia. Sehat aja badannya, sehat aja, fit aja dalam keadaan. Harta banyak, ya. Awas dicoba dari Allah Ta'ala ya. Kita ini hidup ini kaya dicoba, miskin pun dicoba. Nggak ada yang lewat dari itu. Makanya kalau nama istiadat itu lebih halus lagi dia. Kalau orang seperti ini, kadang-kadang yang ngaji itu kan, oh hebat aku dah. Berarti aku dalam keadaan harus sangat sayang sama aku, gitu. Karena memperdaya dia. Nah. Dan banyak pula orang yang ikut akan dia. Daripada murid pun banyak. Askar dan kasih orang sekampung. Meriahlah cobaan dia. Yang tetap FPI lah. Nah, ya, cepat enggak paham ya. Dan mulia daripada segala makhluk. Kasih terus. Dan masyhur pula kepada segala negeri. Maka terpedailah mereka itu dengan sebab baiklah keelokan dan baik kehidupan mereka itu. Padahal karam mereka itu dalam nikmat dunia. Karam dalam nikmat dunia ya. Padahal menyangkalah mereka itu akan bahwasanya dirinya itu melengkapilah tiap-tiap satu nikmat. Maka ini bagi mereka itu istidraj daripada Allah Ta'ala. Ya. Padahal tiada meninggalkan ia akan mereka itu pada demikian, tetapi kembalilah ia akan mereka itu kepada hakikat maklumnya.
Kalau kayak gini kita belum paham kajinya ya kan. Apa maksudnya entah apa gitu ya. Maka kadang-kadang kita kalau melihat yang benar, tahu yang salah, baru dapat kita yang benar itu macam mana. Orang terperdaya yang kena istiadat ini, makin dari yang kecil, seperti kita dah bolak-balik saya bilang kan ya. Apakah kita makan gaji atau apa semua, hati-hati ya. Mendapat nikmat dari Allah Ta'ala ini, ingat kurnia Allah Ta'ala satu. Dan pandang kau hebat, perusahaanku maju. Tunggu dulu, harus kena istiadat nanti. Kalau istiadat ini, perjalanan uang itu tuh nggak kejar Allah Ta'ala. Dan aja begini ya. Nah, tak terasa cobaan itu. Sangat halus ya. Tapi ini kan dia yang Hah? Coba lagi, ntar. Kan dia juga yang menentukannya kan. Nah, kalau gitu kalau di panas kita itu jawabannya emang iya. Orang garisan hidup kita sudah ada. Maka mandangnya ini sekarang kita ngaji tasawuf, kaji batin, kaji diri. Di mana kita posisi kita ini? Maka kasih Allah Ta'ala kepada hambanya itu dijatuhkan ya kita ke dalam maksiat, kena kasihnya, bisa juga dijatuhkan pada nikmat, kena bencinya kebalikannya. Bisa kita ketahui tuh. Bisa. Ada tetangga kau kan, dia senang lah hidupnya keadaannya, tapi gak PPI umrah pun gak ada kan? Ada. Itu contoh paling mudah tuh. Ada orang yang bukan gak ada. Ke Bali dia pergi. Dia banyak. Sewa hotel mewah seminggu. Ya. Ada pun gak kayak gitu. Banyak. Nah itulah istiadat. Perkara ketentuan Allah Ta'ala mujar. Kalau pada tadi ini sudah selesai semua. Sekarang tuh di mana kita posisi kita? Apakah bisa diketahui? Kata Syari bisa. Apakah bisa diketahui? Kena kasihnya atau kena bencinya? Kalau kena kasihnya, ibadah kita kuat. Makin menjadi kuatnya. Kalau kena benci, enggak. Uang pegang sini, genggam terus. Ya. Nah. Uang dimasukkan ke dalam rumah, masukkan dalam lemari, masuk dalam laci, kunci ya. Hakim di penjara. Nah, hati-hati ya, penjara. Jadi nggak usah kita yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Seperti jalan tetangga kita. Kita dalam keadaan ada, tapi ada jalan tetangga kita yang lapar, berusaha gitu. Enggak makan deh. Nah, sampai ke sana ya. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kasih harta sama kita, mobil kayak apa, nggak kita gunakan ke jalan Allah Ta'ala, habisnya kita kena. Maunya ambillah dunia ini untuk menguatkan ibadah kepada Allah Ta'ala, gitu. Minyak lagi naik pula itu, ya. Normal dulu antara ada keluarga sakit berat ini ke rumah sakit ini gitu. Kalau nggak nampak kok, yang nampak kok minyak mas kok bawanya, aduh lagi rusak pula mesin itu, macam aku bilang. Tapi kalau nampak kok amal, kesempatan aku ibadah, nggak peduli kau tuh, ya udah yuk. Ingat ya, sekecil apapun kebajikan kita lakukan itu dibayar Allah dengan mahal kok, mahal bayaran itu. Kesempatan ibadah. Nah gitu. Itu mau kita timbang-timbang mana istiadat, mana tidak. Yang kecil-kecil biasanya nih, kalau istiadatnya harus sekali dia. Kalau diceritakan dalam sini seperti kisah Syekh Bal'am. Itu memang dikasih Allah Ta'ala sama dia titel, artinya nggak pernah ditolak permintaannya. Kalau kita banyak, kau minta apa aja kasih kabulkan Allah Ta'ala. Udah dapat itu izin kan, dikabul minta. Tenang dia terus itu kan, tapi tidak. Itu coba Allah Ta'ala. Datanglah utusan raja minta supaya doakan Nabi Musa jangan masuk. Nggak mampu, murtad itu nggak boleh gitu. Ya, makanya kita hati-hati. Kalau setan nggak bisa masuk melalui kita, melalui istri. Nggak bisa melalui istri, melalui anak. Nggak bisa saudara, jiran, tetangga. Nggak pernah perih dia, udah kita kaji yang lalu. Setan berbagai macam daya, dia pernah memadai. Nggak pernah memadai, nggak pernah cukup, nggak. Terus saja itu, ya. Muncullah melalui istri lah. Dia nggak mau, murtad itu nggak boleh itu. Karena tahu dia doa dia dikabulkan Allah Ta'ala melalui istri. Kita tumbang dengan istri. Banyak laki-laki tumbang dengan istri dari zaman dulu itu.
biar Hitler sekalipun siapa aja lah, perempuan ya, dia perempuan. Bang, abang doakan aja Nabi Musa supaya masuk. Nah, jawab Mijar tadi lah. Kalau ketentuan tidak kan tidak sih. Nah, datar apa Mijar? Apa kata saya bang? Ya juga ya. Apakah doa aja tuh guys? Kalau abang doakan Nabi Musa jangan masuk ke negeri ini, aku ini mas tunjukkan yang satu tas, gelangnya, cincinnya, kerabu. Ini dapat aku dari apa raja. Abang cuma doakan aja. Kalau tidak kan tidak. Ketentuan semuanya ini main tauhid ya. Udah. Itu mah kayak setan ini kalau kita baca tauhid, mau tauhid dia. Tasawuf masuk tasawuf dia. Diangkat. Jangan Nabi Musa apa? Balam tadi tangannya. Jangan kau masukkan Musa ke negeri ini. Padahal udah ada kesempatan dia. Doa nggak pernah ditolak. Nggak ditolak lah, sesat lah Musa 40 hari di hutan tuh. Situ-situ aja. Baru sadar ya, nampaknya sini-sini aja kita ini. Nah, baru dia pula minta munajat ke Tuhan. Kalah lah Balaam sama Musa ya. Nah, dari cerita ini kita apa contoh itu istiadat tadi itu. Udah. Kalau paham alhamdulillah. Kalau nggak paham, jadi kalau orang mengurangi amalan itu istiadat Tuhan. istirahat makin berkurang ya kan. Biasa ngaji 3 kali jadi 2 kali. Nah, udahlah. Setan nggak pernah memadai. Kan saya bilang itu bukan istirahat itu, setan punya kerjanya itu. Izin Ustaz. Tadi saya ada jamaah. Dia bilang gini. Saya ngaji saya kurangi. Yang penting sholat subuh. Kalau fadilah sholat subuh, meninggal kita di siang hari. Surga bayarannya. Saya bilang, ini kalau saya ikutin nafsu, ujungnya berdebat. Saya udah gitu aja, saya tinggal tinggi aja. Apa jatuh istirahat itu? Bukan ini dan memang sebagusnya kau tinggalkan aja kalau nggak dapat jawabannya. Kalau tahu jawabannya kayak gitu, kalau sebaik subuh mati bersiang itu masuk surga itu kan. Ya udah nggak usah ngaji-ngaji semuanya, sebaik subuh aja semua itu. Jawabannya mudah kali padahal. Saya udah ya udah ada jawaban saya, tapi kalau saya ikutin nafsu jadi berdebat ini. Enggak akan berdebat itu. Kalau kau dengar kenapa saya sampaikan, nggak ada perdebatan ini. Paling mudah-mudah aja. Karena kan dia menyangkal saya, Ustaz. Selama ini saya sholatnya di rumah aja, subuh itu. Ini dengan kata lain menyindir saya lah itu. Iya. Mau nyindir mau apa kalau kau dapat jawaban yang paten, udah. Sholat itu 13 rukun sholat. Masing-masing syarat itu ada syaratnya. Berapa syarat takbiratul ihram? Salah satu aja aku tanya sama kamu. Berapa syarat takbiratul ihram? Walau ustaz sekalipun dia. Nah, udah dapat ilmu kok. Allahu Akbar. Berapa syaratnya? Nggak tahu aku jadi sebagai subuh kopor cuma aja memang. Mudah kali padahal. Walau ustaz sekalipun nggak semua tahu itu ri. Ya ngaji banyak nggak tahu kok. Kok peh-peh kali. Semua ada syaratnya. Yang rukun 13 syarat sujud. 8 syarat sujud. 10 syarat Al-Fatihah. Kalau nggak tahu, sholat apa enggak nih? Enggak. Jadi ada orang, kalau saya memang ya pukulan-pukulan KU aja lah. Kalau mau murah rezeki, baca ayat 1000 dinar. Amalkan itu. Murah rezeki itu. Ya, Cina itu kan baca ayat 1000 dinar dibaca itu saya bilang. Cina-Cina itu. Diam deh kan. Nggak ada berdebat itu. Sekarang Erik ngerti nggak nih saya bilang ini? Baca 1000 dinar Cina itu? Kayaknya orang. Nah baru dia pada si Mujar. Lah kita cara gitu lah. Nggak mau baca-baca. Nggak udah serah. Maka daya setan itu udah lewat kita kaji kita yang lalu. 7 cara setan menghantam kita. Sampai terakhir apa katanya? Ya udahlah, kau kan nggak berhasil, nggak apa-apa. Tapi biar kau tahu ya, tanpa ibadah pun kalau buat tonton masih surga kau. Betul nggak aku bilang nih? Betul nggak aku bilang katanya?
Kalau memang masuk surga kan. Iblis juga ngejar malaikat di langit. Masuk neraka. Muridnya malaikat. Tapi kalau itu masuk neraka, nah dia apa? Bantal aku bilang nih kan. Makanya kalau kita belajar tauhid, setan masuk mulai tauhid. Tasawuf masuk mulai tasawuf. Fikih mulai fikih. Atau apalah resepnya supaya kita terhindar dari semuanya, kita bisa ngalahkan setan. Dekat-dekat sama Allah Ta'ala. Itulah janji Allah Ta'ala ya. Ya Allah, kalau memang dah kalau kau tentukan kami semua, anak cucuku masuk neraka semua, izinkan kami menggoda cucu Adam. Silakan, dapat izin ya. Maka setan masuk, ya Pak Nabi, nggak usah heran. Dapat izin, silakan. Lagi ngaji sekarang, lagi sholat, masuk dia terus kan. Nah, dapat izinnya. Tapi kata Allah, kau nggak akan bisa mengganggu hambaku, orang yang hampir kepadaku, kalau ngaji apa enggak. Kenapa nih? Aku yang jaga Allah. Karena hanya Allah Ta'ala yang menjaga keselamatan. Kalau enggak, padam. Nggak bisa aku menggodanya. Kalau orang yang hampir kepadaku, kenapa nggak bisa? Karena aku yang jaga. Nah, tanya kita di masing. Mau hampir apa tidak? Habislah kita daripada setan. Jadi semua segala sesuatu itu kita bentengin dulu ya Norman ya. Dapat rezeki Allah Ta'ala, munajat dulu ke Tuhan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula jalan maksiat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk menghindarinya. Tapi munajat dulu ke Tuhan. Bermula hati orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu senantiasa duka cita ia, karena takut akan istidrat. Nah, duka cita deh, karena takut dengan istidrat, karena istidrat sangat halus, tidak terasa kita. Dengan banyaknya harta, wah, berarti aku udah hebat dengan Allah Ta'ala, atau macam lah ya, banyak murid, nggak jadi ukuran semuanya itu ya. Nah. Dan hilanglah takut hingga lalu atas titik siratal mustaqim, atas belakang neraka jahanam, barulah hilang takutnya. Dan melihat yang akan sucinya di dalam surga. Belum sana jangan, nggak ada cerita ya. Banyak lagi yang mau kita lewati. Sekarang di hadapan kita hidup, yang bakal pertama kita hadapi apa? Mati. Mana persoalan waktu mati pula lagi? Mungkar nangkir ya yang dihadapin. Selesai itu kiamat, masuk padang mahsyar. Banyak itu persoalan yang kita hadapi. Padang mahsyar, baru dihisap segala macam. Masuk pula ke titik siratal mustaqim. Selamat apa tidak? Ujung siratal mustaqim itu surga. Cuman perjalanan siratal mustaqim itu lama, 3 juta tahun. Ada yang mengatakan 9 juta tahun, itu titiknya. Bukan titik LPTA itu. Yang paling cepat 3 juta tahun kata ulama. 9 juta tahun lama. Itulah kita ambil bekal untuk perjalanan yang gitu panjangnya itu. Sekarang sementara di dunia ini. Ambillah bekal. Tujuh pos pemeriksaan dalam 3 juta tahun tadi. Pertama ditanya rukun Islam tuh. Gagal satu masuk neraka. Sahadatnya tanya dulu. Rukun Islam yang 5 lah. Sholat, puasa, zakat, pergi hajinya, 5. Baru tanya lagi pernah menjalimi orang apa enggak? Tanggung jawab semua itu nanti. Nah, sini beratnya kita ya. Pernah menjalimi itu tidak? Menjalimi orang, menjalimi binatang, nggak boleh dijalimi ya. Makanya kalau jumpa lipan sudah dibunuh. Jangan dicabuti kakinya. Bunuh aja.
Nggak boleh dijalim itu ya. Bakar semut nggak boleh. Kadang-kadang semut api banyak dibakar ya, nggak boleh itu. Buat macam obor gini kan. Haram hukumnya itu. Karena yang berhak membakar itu hanya Allah Ta'ala. Kita kok ikut-ikut bakar gitu. Itulah peraturan yang kita patuhi. Udah menjalimi depresi menjalimi, baru terakhir apa hukum bersuci. Itu Ustaz. Jadi kalau tikus itu kayak mana pula kalau di jerat itu? Nah, terus? Dia tidak mati. Nah, Jerat lah itu. udah. Tersiksa dia. Udah. Ya terserah kalau mau buat bakso kayak mau buat sate. Menjalimi nggak boleh. Sebaiknya bunuh aja gitu. Ya dibunuh lah. Dan siksa dia, dibunuh lah. Sunat dibunuh itu tikus. Cuman cara bunuh nggak boleh disiksa. Ada orang yang geram sama tikus sudah ditangkap ya. Diikat ya tikus, digantung di tengah rumah. Biar kawan-kawannya nengok. Nanti para masa tuntut itu. Nggak ada perkiraannya itu, nggak sembarangan. Bunuh aja. Jangan disiksa. Makanya di padang mahsyar itu nanti binatang-binatang kita zalimi dalam dunia ini, dia untuk situ pembalasan padang mahsyar itu. Walau semut sekalipun. Kalau kita zalimi. Kan ada orang iseng gratil kalau saya bilang. Semut bawa beras sebutir. Macam mana dia ngangkat itu? Kalau di dekat itu berkeringat itu dia. Karena besaran beras pada badan dia ngangkat. Tengoknya aja semut. Tengoknya semut yang bawa yang kesiannya semut. Melewati benang, ditaruh benang sini. Pas semut itu lewat sini lah dia. Mana tahu kan benang? Bisa dia lewat. Nah, udah gini kan ya benangnya. Campak-campak ini. Jalim hukum. Nggak boleh. Nah, kebalikannya kalau dalam kitab Majmu' ini kecil perbuatan kita tapi besar si Allah Ta'ala. Seperti anak-anak macam Syadil ini dibeli burung, diikat kakinya, terbangkan, tarik. Bikin main-main kan. Nah, beli burung tuh. Udah beli, lepaskan, terbangkan. Itu aja perbuatannya. Tapi itulah perbuatannya itu yang menolong dia di alam barzah, coba menolong dia. Bahkan datang malaikat menyiksanya, apa itu? Jangan siksa dia. Dia sudah menolong makhlukku. Lepaskan dari siksanya. Burung aja cuman. 10.000 dibelinya cuman. Nah, anak-anak itu beli 5.000. Bapak ya 10.000 ya. Nah, nggak apa-apa lah. Lepaskan. Itu aja cuman. Allah berbuat sekenak. Hati dia ya. Nah. Kayak anak Adam itu ya. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menyembunyikan ia akan beberapa perkara di dalam beberapa perkara. Jadi banyak disembunyikan Allah Ta'ala ya. Menyembunyikan ia akan benci di dalam hilmnya. Yani menahan amarah dan murkanya. Yani menyembunyikan ia akan adilnya di dalam murahnya ya. Sembunyikan. Dan menyembunyikan ia akan celaka di dalam beberapa bagian nikmatnya di dalam dunia, dan membunyikan ia akan amarahnya dan murkanya di dalam bagi tutupnya, ditutup Allah Ta'ala semuanya, dan menyembunyikanlah ia akan pentung kasihnya di dalam tangguhnya di dalam dunia. Dan tatkala sudah engkau ketahui akan mana istidat, tahunya kalian udah. Nah, dan tipu Allah Ta'ala bagi hambanya yang telah aku sebutkan akan dia, maka yang terlebih baik hamba itu bahwa tiada berpegang yang akan baik waktunya. Dan kita berpegang kepada baik waktu kita,
dan banyak kebajikannya, dan banyak amalnya, dan banyak pula ilmunya, maka beberapa daripada orang yang engkau lihat akan dia kadar rupa orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, padahal daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang ditolakkan daripada pintunya dan putus asa daripada rahmatnya, padahal tiada mengetahui akan bahwasanya Allah Ta'ala itu terkadang dia memperhiasanya akan seterusnya dengan pakaian aulia ya. Kemudian maka mengembalilah ia akan dia pada akhir pekerjaannya kepada seterusnya juga. Dan terkadang mempakaian Allah aulia dengan pakaian seterusnya, kemudian mengembalilah akan dia pada akhir pekerjaannya kepada hakikat hampirnya juga. Kenapa? Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu ya, yaitu menjahitlah ia akan atas aulianya akan sifat seterusnya kadang-kadang ya, dan menjahitlah ia akan seterusnya akan sifat aulianya. Suka-suka Allah Ta'ala berbuat itu ya. Jadi kita jangan perasaan hebat ya. Nah, kemudian mengembalilah ia akan mereka itu kepada hakikat maklumnya, yakni yang diketahuinya pada azal. Dan terkadang perhiasan ia akan seterusnya dengan perhiasan kepeliharaannya pada sabit di dalam ilmunya pada orang yang empunya laknat Allah Ta'ala, yang dia Allah Ta'alanya dia ya atasnya, yakni jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Karena inilah pemperhiasan oleh Allah Ta'ala akan Syekh Am itu dengan beberapa alamat aulianya. Itu cerita Syekh Am tadi ya. Kisah-kisah itu untuk itibar sama kita ya. Dan dengan beberapa keramatnya Syekh Am ini, padahal ia daripada Allah Ta'ala orang yang celaka dan mengkaram oleh Allah Ta'ala akan korun itu di dalam laut nikmatnya ya. Padahal ia daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang dimurkai akan dia. Kalau kita berlindunglah kita sama Allah Ta'ala ya dari ini semua. Dia pernah lupa. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini banyak kita selalu baca. Istighfar memang kita banyak dosa. La haula wa la quwata illa billahil azim. Memang kita tidak ada daya upaya. Segala hal apapun kecuali pertolongan Allah Ta'ala, minta tolong Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang kita telah menjadi diri sendiri. Renungkan itu. Betul kita menjadi diri sendiri apa tidak? Gak baik-baik sakit kepala. Aku sakit kali kepala nih. Obat indah aku makan gak baik-baik juga. Kenapa kau sih sebenarnya? Banyak utang. Salah siapa? Kan berarti menjadi diri sendiri kan? Di sisi Allah Ta'ala mudah kali padahal melepaskan ini dari ini. Apa kata Nabi? Tiada syafaat melainkan tobat. Artinya apa? Nggak akan datang pertolongan itu kecuali kita ngaku salah. Ngaku salah yang penting. Salah. Berapa lama udah umur dipakai? Berapa banyak kita bawa ibadah? Sudah berapa banyak? Apa dipakai ibadah masjid ada balis? Gak usah jawab, dong di sini masing-masing aja. Ada orang yang tobat gini dah, umurnya udah 40 tobatnya. Jadi macam mana soal kodo lah saya. Kodo lah. Jadi umur 15 tahun 40 potong 15. Salah, jauh kali. 25 tahun umurnya. Potong 15. Berapa? 10 tahun. 10 tahun itu dia belum pernah sholat. Kodo saya bilang. Ulang lagi, umurnya 25 tahun. Baru dia sholat. Jadi sebelum itu dia nggak sholat. Jadi 25 potong 15 kan kita situ baru dituntut syarat ya. 10. Sejak itu di kodonya. Sembahyang 2 kali aja. Setiap subuh sampai subuh lagi, zuhur lagi. Selama 10 tahun bikin itu. Habis utangnya.
Nah, itu baru orang jujur ketemu dibayar. Tamat lah dia. Itu kalau umur 25 tahun udah sholat. Kalau umur 50 baru sholat, hitung sendiri. Kesempatan kita sekarang inilah. Sama Allah Ta'ala mudah, ya. Kalau kita memang bayar utang, nggak lunas, mati ya Pak. Kira lunas apa enggak? Udah lah. Karena kita membayar utang, ya, yang matikan siapa? Allah Ta'ala ya. Kalau matikan aku gimana? Nah gitu ya. Nah, kita mundur ke sana. Nah, baru cocok ngamalkan tadi itu ya. Jadi siapa sungguh-sungguh dapat. Sungguh-sungguh lah. Dan barang siapa melihatlah ia akan perusuhan rububiyah pada ketika berdirilah ubudiyah, ketika ada banyak ibadah. Ini saya pentunglah ia dengan dirinya dan menerima pelihara ia akan dari pertolong Tuhannya. Itulah maka selalu saya sampaikan itu supaya dapat pertolongan. Sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia. Tanya ingat, bukan kita nggak ada apa-apa ya. Ingat kurnia Allah Ta'ala. Kecil apapun kebajikan kita lakukan, selamatlah kita dari ria, ujub, takabur semua ya. Dan menyuruhnya segala pekerjaan kepada Tuhannya. Maka ketika itu sejahteralah ia daripada bala istidrat. Selamatlah. Nah, supaya jadi kena istidrat ya. Hai anak Adam, ketahui olehmu bahwasanya istidrat ahli dunia itu cenderung dan tetap kepadanya. Itu istidrat ahli dunia. Dunia itu ya arahnya. Nah, coba supaya tambah hebat. Dan senantiasa berpaling daripada Allah Ta'ala. Itu yang dunia tadi ya. Dan istidrat ahli ilmu, orang alim, apa istidratnya itu? Menuntut kemegahan dan menuntut martabat yang tinggi daripada makhluk. Menuntut kemegahan, maksudnya bagaimana? Sanjungan itu? Bukan. Enggak itu lagi, nah ini dia di atas sudah kajinya, Eri. Jadi tujuannya apa? Supaya jadi wali. Nah, itu tujuan kita ya. Tinggi daripada makhluk. Dan istidrat ahli istihad itu takabur dan ujub dengan dia. Dan istidrat murid itu pula ini melihatlah akan kepada pemberian, ingat kepada pemberi dan keramat, serta cenderunglah hati mereka itu kepadanya. Kita menjadi wali ya. Padahal kalau kita hitung-hitung sendiri cuma tadi kaji tadi, nampak sepele, tapi saya hitung itu. Aku udah 5 tahun aku ngaji ya kan. Tahunnya 5 tahun memang. 10 tahun lah atau 10 tahun aku udah ngaji, 10 tahun. Seminggu sekali. Sebulan berarti 4 kali kan. 4 kali berarti 4 jam. Setahun berapa jam? Lama kok betul nggak? 48 jam berarti berapa hari itu? 2 hari kan? Ya kan? Nggak bisa hitung cepat. 2 hari ya kan? Jadi 10 tahun ngaji. 10 kali 2 berapa? Baru 20 hari mau jadi wali. Hitung kaji 10 tahun memang. Kalau hitung jamnya berapa baru? Baru 20 hari. Jadi itu berapa hari supaya bisa jadi wali? Mati. Yang udah pasti mati. Jadi wali lah kok. Bisa terbang?
Bisa kan dibawa ke rendah orang kan? Ya kan? Itu istilah murid tuh mau jadi dapat keramat wali. Itu dirinya, aduh nggak usah. Sampai ada orang ke rumah saya, dia menunjukkan bahwa kaji udah tinggi lah ya. Ustaz, karena saya nampaknya nggak merespon dia, penasaran sendiri dia. Nanti malam mereka, tolong Ustaz kunci pintu rumah dia betul-betul. Jamin pasti sudah terkunci. Untuk apa ya? Nanti malam saya masuk ke rumah ini. Saya akan taruh bunga di dada Ustaz ya. Tanpa Ustaz tahu. Kalau kau taruh bunga di dada saya, apa dapat kau? Bagus rumah Cina itu, datang yuk. Duitnya banyak, bilang. Apa itu? Menunjukkannya itu. Entah apa gunanya. Macam-macam yang datang ke rumah itu. Yang menunjukkan ilmu kebalnya pun ada. Kayak bahasa Inggris gini, nggak apa-apa. Saya pernah, dia slow-slow aja namanya. Penasaran dia. Dia penasaran dengan kelakuan dia. Dia ambil jarum. Kalau sini jarum. Digini-gini, patah jarum bukan yang masuk. Hebat kali kan? Tapi kan saya nggak nunjukkan. Biasa-biasa aja. Kecuali kok bisa patah, kita dapat duit kau ya kan? Entah juga ya kan? Takut dia masuk jadi penyakit. Apa gunanya? Padahal dia ngaji udah saya ajarkan semuanya itu. Mungkin nggak sadar ya. Ilmu ngilang, tebus pandang, ilmu kebal udah saya ajari semuanya nih. Karena kalau ilmu kebal itu belajar ilmu kebal, nanti waktu di wisuda dibacok dia nggak apa-apa. Nanti ilmu kebal udah lulus lah dia tuh ya. Tapi ilmu kebal kita pelajari yang saya sampaikan sama kalian ini, mana mau dibacok nggak apa-apa atau bacok nggak pernah ada? Hah? Ah itu ilmu kebal tuh. Mana mungkin orang baca awak, kalau orang baik-baik aja ya kan, bagusnya ngaji, ya kan, sholat. Siapa pula baca awak? Kalau jadi begal, itu sebenarnya. Terbang. Oh mau terbang macam Superman. Bagus, pakai sempak aja terbang, bagus. Bagus dia pesawat terbang, pergi umrah ya kan, terbang juga ya kan. Duduk tang-tang diladeni ya kan, kasih makan, kasih minum semua pramugari. Enak kan? Superman tuh nggak ada yang ladeninya itu. Mau singgah di mana pun nggak tahu dia. Nah, nggak bilang, itulah dia. Semua sudah diajari. Bagus-baguslah ikut agama nih. Allah jaminannya dia. Sampai setan pun nggak bisa kau godanya. Orang yang hampir padaku nggak bisa kita Allah. Kenapa ya aku yang jaga? Apalagi? Ya, mudah-mudahan paham, dapat kita ngamalkannya ya. Kayak anak Adam, itu bukan? Ketahui olehmu bahwa istiadat ahli dunia itu cenderung dan tetap kepadanya, pada dunia, dan senantiasa berpaling pada Allah Ta'ala. Dan istiadat ahli ilmu, orang alim itu menuntut kemegahan dan menuntut martabat yang tinggi daripada makhluk. Dan istiadat ahli ijtihad itu takabur dan ujub dengan dia. Dan istiadat murid itu melihat akan kepada pemberi dan keramat, serta cenderunglah hati mereka itu kepadanya. Jadi wali ya. Dan istiadat orang arif itu yang pintar menuntut kaya mereka itu dengan ma'rifah. Tiada kaya mereka itu dengan ma'rifah. Tiada kaya mereka itu dengan Tuhannya. Hingga jadilah mereka itu bagi ma'rifah akan had dan ghayah dan niayah. Maka mereka itu menyangka akan dirinya itu, melengkapilah mereka itu dengan ma'rifah. Sangka dia udah ma'rifah kali dia gitu maksudnya. Hati-hati ya. Bermula tiap-tiap orang yang adalah martabatnya itu terlebih tinggi, misalnya adalah istiadatnya itu terlebih besar dan terlebih halus pula lagi. Samalah kita ngaji dia. Makin banyak ilmu kita dapat, makin besar cobaannya.
bukan makin rendah. Mundur apa maju? Maju terus. Kenapa kau bilang maju? Jawab. Itu segini. Memang Pak, kenikmatan kehidupan itu dengan mengaji Nah, terlarang. nah, itu baru masih rasa. Tapi kan semakin lama semakin berat cobaan kita ini, makin lama ngaji makin banyak beratnya. Maju kau bilang. Kenapa maju? Ambil yang pasti jawabannya. Supaya jangan pening-pening. Maka sebesar apapun, nggak apa-apa lah kau jawab. Saya lama kan nunggu jawabannya, nggak sabar. Sebesar apapun yang datang sama kita, ingat itu ya. Pakai ilmu tauhid, ya Mujar. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Pasti itu. Maka pakai ilmu yang pasti. Kalau pakai ilmu yang pasti enak kita. Itu nanti hasilnya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Nikmat pula. Enaknya belum kurasakan. Belum duduk gajinya. Orang kita kalau nggak sama di sini nggak jujur, apalagi sama orang. Maju di sini aja, jujur lah. Mana banyak kita terima ultannya? Gratis apa bayar? Ah, Pak Nabi. Gratis kan? Kurang macam lagi. Makanya ada juga orang gelisah, orang ngaji nih. Awak bisa lah nahankan ini kehidupan ini. Tapi anak yang ketiga orang kecil-kecil gimana makannya? Iya, apa yang ngaji nih? Beras nggak ada. Anak 3. Yang dipikirnya diam dan macam mana lah makan orang nih. Ini salah satu sebab binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Urusannya apa udah. Payah nih memahaminya nih kalau nggak kita minta tolong sama Allah Ta'ala. Maka kalau ada datang pertanyaan seperti itu, pertanyaan saya dulunya itu. Enak aja saya jawabnya. Bukan kenapa udah pengalaman awak. Ya kan? Coba Tuhan, coba. Untuk ilmu, tapi jangan berhenti cerita ini ya Pak Nabi ya. Anak saya pula 7 orang, bukan 2, bukan 3, 7. Yang paling besar masih SD. Udah 7, cuma kecil-kecil itu. Rapat ya. Kata orang susun paku, itulah dia. 1 inci, 1 inci setengah, 2 inci. Udah. Nah. Tadi kasih Allah Ta'ala. Tadi kasih Allah Ta'ala rezeki itu. Gimana? Itu Allah Ta'ala bukan ngaji betul. Urusan kita dia. Yang nanggung rezeki anak kita itu siapa? Kita apa Allah Ta'ala? Nah, pegang kuat-kuat. Nggak boleh diam di rumah. Karena kata Nabi daripada tidur bagus duduk. Duduk bagus berdiri bagus jalan. Jalanlah. Kemana? Tersama Allah Ta'ala. Tunjukkan aku ya Allah. Makanya kalau basuh kaki duduk, kalau basuh kaki itu wajib sampai mata kaki. Yang kedua, ya Allah ampunkan dosa kaki ini. Banyak dosa kaki nih? Banyak. Karena apapun rencana di otak jahat segala macam, kalau kaki ini nggak jalan kan enggak kan? Kan gara-gara jalan. Banyak dosa ini, banyak. Nah, basuh ketiga ya tetap langkahku kaki, jangan sampai salah kemana perginya. Selamat aja lagi kita. Karena ada orang juga mau kemana kan? Entah terserah kaki ini lah nih. Karena bilang gitu kan, terserah kaki kemana dibawa nggak tahu. Itu bodoh betul gitu. Minta sama Allah Ta'ala. Udah, saya keluar rumah. Aku mesti keluar, nggak boleh diam di rumah. Karena kata Nabi daripada tidur bagus duduk bagus berdiri, duduk jalan-jalan. Yang kecil masih dihayun, yang sekolah juga. Duit nggak ada. Jadi memang tepat indah pada waktunya itu ada ya. Di saat-saat udah genting-genting, dapatlah saya uang. Belanjalah saya langsung ke pajak. Nah, ke pajak belilah beras. Yang kadar itu aja, sekali belanjanya aja ini. Ini belanjakan, pas-pasan aja. Jam berjalan terus ini kan. Terasakan jam cepat ini kan. Saya udah kacau nih. Tapi masuk zuhur, main zuhur dulu lah. Anak-anak belum ada yang pulang. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Nggak ada yang pulang. Anak sekolah biasanya kalau pulang sekolah, kita ingat kita dulu. Campakkan tas, buka lemari, makan ya kan. Sholat. Jadi waktu sholat itu mau baca-baca subhanallah, enggak, belum selesai masalah. Tinggalkan dulu, jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib. Udah. Pas gorengan ikan yang terakhir, masih cerita. 2:30 ada tuh Pak. Ngangkat ikan dari kuali. Bawa pulang anak-anak ini. Ya, belum makan. Ya makan lah saya bilang. Kuasa Allah Ta'ala melupakan orang ini.
Itulah saya pandang. La ilaha illallah. Puasa Allah Ta'ala merupakan orang yang makan, main, pulang sekolah main sana main. Anak-anak lah. Dia lupa Allah Tuhan makan. Subhanallah, aneh ya. Puasa Allah Ta'ala ya. Di sini kita kadang-kadang lupa. Puasa Allah Ta'ala melupakan untuk makan. Selanjutnya udahlah, naiklah ngaji terus. Kalau udah terbuka kunci udah enak kan. Masuk rumah kan gitu, buka kunci, nampaklah kita kan. Oh ini salah. Ini salah aku rupanya ya. Selalu mencampuri urusan yang bukan urusan awak. Kita pula menanggung anak istri awak. Enggak. Makanya kalau paham alhamdulillah, kalau nggak paham, langkah lagi. Nah gitu ya. Udah enak lah. Selama ini kena kemiskinan, kepayahan, nyari yang murah-murah aja. Pikir betul, salah. Aku merasakan hambaku, tahu Ta'ala. Salahnya di mana sih? Salah lah. Kenapa dicari yang murah? Allah suruh dalam Al-Quran, carilah makan yang halal lagi baik kan. Halal lagi baik. Suruh cari yang bagus. Ini kepajak jam 10 pagi baru kepajak. Nyari ikan-ikan udah nggak laku baru dibeli. Pantas salah susah ya kan? Tak ada. Seekor nggak apa-apa, gemung kuring pokoknya. Allah tahu itu. Nah kalau itu kau mau, ngaji nih, makanya perlu ngaji. Guru nggak bilang itu sama saya, tapi ada kawan. Dulu yang orang merokok di Samsu paling mahal itu. Dia ada jenis rokok di Samsu paling mahal. Kalau ada orang di Samsu sampai nengok ini, ini Samsu rokoknya, gitu dulu hebatnya kan. Mahal. Tahu masa tukar deh sama rokok paling murah. Tanya guru lah. Kok tukar kok? Ya mahal kali itu. Ini murah. Oh gitu ya. Kenapa Ted? Berarti kau yang minta yang murah, ya udah itu aja. Rezeki Allah kasih gitu. Kalau di Samsu kasih Allah rezeki di Samsu. Oh aku anak cukup satu ya udah satu segitu aja lah. Aku anak berapa? 12. Banyak rezekinya? Banyak. Oh tahu. Ana inda zani abdi ta'ala. Aku bersangka hambaku. Kalau baik kau sangka, baiklah hamba dapat kau. Kalau buruk kau sangka, buruk lah. Udah, setelah kita aja. Bermula tiap-tiap orang yang adalah martabatnya itu terlebih tinggi, di saya adalah istiadatnya itu terlebih besar dan terlebih halus. Terlebih besar dan terlebih halus pula lagi. Ngaji itulah dia ya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beberapa orang yang menyebut-nyebut Allah Ta'ala padahal ia lalai akan Allah Ta'ala. Mulanya menyebut Allah Ta'ala, tapi dia lalai dengan Allah Ta'ala. Contohnya bagaimana? Tambah bingung lagi kan? Bertanya itu bagus ya. Tapi ada bahayanya ya. Kalau kita udah bertanya apalagi masalah hukum, kita langgar, siapa kita tantang? Nah, hati-hati ya. Nah, saya ulang lagi. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beberapa orang menyebut-nyebut Allah Ta'ala padahal ia lalai akan Allah Ta'ala. Tak nampaknya perbuatan Allah Ta'ala ini. Kita udah ngaji ilmu tauhid. Allah itu ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Kalau ini Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya, kalau siapa punya ini? Allah Ta'ala. Maka kalau sudah sepatutnya orang beriman, yang beriman ada yang Allah Ta'ala itu, ingat dia kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud. Apa aja yang ada? Nah. Ingat setiap mewujud. Apa yang mewujud? Ada kenyang, Allah buat kenyang. Ada enak, Allah buat enak. Semuanya itu. Ingat kepada Allah Ta'ala. Setiap yang mewujud ada. Apa yang kita hadapin. Kalau ini sudah duduk di hati, nggak ada masalah lagi di dunia. Jadi yang tadi menyebut Allah Ta'ala tapi lalai. Kan banyak orang berzikir. Ya, kan ini udah ngerasain kan banyak berzikir lama. Sekarang sampai 1000 kali berzikir. La ilaha illallah 1000 kali.
Tapi dia terhenti dengan zikirnya itu. Lalai kepada yang buatkan dia zikir. Dapat pisah-pisahnya tuh kan. Terhenti dengan ibadahnya itu kan. Lupa kepada Allah Ta'ala yang menjadikan dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirkan mana? Ingat siapa yang menjadikan ini? Allah Ta'ala. Maka terasa lah makin lama makin nikmat itu. Itu bagi banyak orang yang nyebut Allah Ta'ala padahal lalai Allah Ta'ala. Nggak ingat dari sana. Dan beberapa pula orang yang mendakwakan dirinya itu takut akan demikian kepada Allah Ta'ala. Padahal ia berani atas Allah Ta'ala. Pasal dia takut sama Allah Ta'ala. Takut ya. Tapi dia berani. Kenapa dia berani? Nggak sholat dia kan berani dia kan. Siapa ditantangnya? Dan beberapa orang yang meminta kepada Allah Ta'ala. Iya, jauh daripada Allah Ta'ala. Dan beberapa pula orang membaca kitab Allah Ta'ala, baca Quran. Ya, padahal ia tuli daripada ayat Allah Ta'ala. Tulinya dia ya. Hafal Al-Quran, habis sudah 30 juz, tapi dia tuli. Ya, nggak nanya pun udah share ya. Kadang-kadang suruh tanya nggak ditanya. Waktu nanya. Kadang suruh bawa istri gak dibawanya. Tadi dibawanya istrinya berapa kan nyuruh. Jadi kita beberapa orang membaca kitab Allah Ta'ala, Al-Quran berarti ya. Padahal ia tuli daripada ayat Allah Ta'ala. Peka dia dengan ayat Allah Ta'ala. Udah 2 kali ya. Gak usah dia kau suruh, kau yang nanya. Dia pula kau suruh. Ngerti nggak? Berapa banyak orang hafal Al-Quran, baca Quran, ya. Tapi dia tuli, peka dengan Al-Quran itu. Udah 3 kali nih. Jadi makna dari isi Al-Quran itu nggak tahu gitu mas. Iya langsung suruh. Ku ampusakum ahlikum, selamatkan dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Nggak diselamatkan ya keluarganya. Peka apa nggak itu? Apa yang dibaca dia peka, nggak dengar dia. Padahal dibaca dia yang baca. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Udah kita selamatkan belum? Hafal Quran ini. Saya bilang tuh kena keluarga dan dia tingkatannya kalau tuturnya kemanaan berani saya bilang dia hatib juga hafal Al-Quran, guru Al-Quran segala macam. Di muka-muka anaknya saya bilang ini ayah kau ini hafal Quran ini pantang tuh baca sedikit aja ya dia langsung tahu ayatnya surat apa dan artinya apa. Saya baca ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu surat ini selamatkan dirimu dan ahlimu daripada neraka kan. Selamat kalian semuanya. Inilah orang yang peka gitu. Dari kali ya saya. Terus dari dulu kayak gitu, nggak sabar saya dong, apalagi kemana-kemanaan. Dia peka. Ngerti nggak ini? Nggak ngerti. Kalau ngerti, selamatkan diri dan ahli neraka. Kalau nggak selamatkan berarti kita ya takut dia bilang peka. Itulah harta kita yang paling hebat, luar biasa. Kapan kita ngerasakan? Nanti kalau kita anak-anak kita semuanya orang sholat semua, pasang ngadep kiblat. Itulah nikmat luar biasa. Maka akhirnya hidup ini nikmat. Kalau seperti itu anak ini nggak ada protes-protes lagi. Gitu. Gimana Pak? Banyak orang peka ya tulir itu ya. Nah, kita sampai ke sana. Kata Abu Sa'id. Ya? Nah, tanda apa sih dulu aja kita ya. Kata Rasul sallallahu taala minal amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.